Semuanya dimulai pada awal tahun kedua SMA Yuta. Di titik di mana dia akhirnya memutuskan. Dia sudah muak hanya menjadi teman masa kecil. Selama bertahun-tahun, Makiru adalah pusat dunianya. Mereka tumbuh bersama, menghabiskan waktu bersama, dan yang lebih penting, dialah satu-satunya orang yang benar-benar memperhatikan. Cerita yang dia tulis, bagi Yuta, dia bukan sekadar teman. Dialah alasan dia terus bertahan. Jadi dia memberanikan diri untuk mengaku padanya, tetapi sehari sebelumnya, pengakuan itu tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Seperti biasa, dia bertanya apakah dia senggang agar mereka bisa jalan bareng. Makiru menanggapinya dengan santai. Katanya dia sudah punya rencana dengan teman-temannya. Meskipun dia memberinya sedikit harapan dengan berkata, dia mungkin punya waktu untuknya besok. Bahkan di saat itu, ada ketidakseimbangan yang jelas di antara mereka. Dia memperlakukannya seperti prioritas kedua, sementara baginya dia adalah segalanya. Saat mereka berbicara, beberapa pria di dekatnya secara terbuka mengejek Yuta. Bertanya-tanya apa yang dilakukan seseorang seperti Makiru dengan seseorang seperti dia. Dan jujur, dari sudut pandang luar, tidak sulit untuk melihat mengapa mereka berpikir begitu. Makiru populer, cantik, atletis, dan pintar. Tipe gadis yang diperhatikan semua orang. Yuta, di sisi lain, tidak menonjol sama sekali. Dia canggung, kurang percaya diri, dan tidak memiliki kelebihan yang jelas. Kecuali satu hal, dia adalah penulis yang luar biasa. Ceritanya sangat bagus hingga menyaingi penulis kelas atas. Tapi hampir tidak ada yang tahu itu. Satu-satunya orang yang benar-benar menghargai karyanya adalah Makiru. Setelah interaksi singkat mereka, dia pergi bersama teman-temannya. Dengan santai berkata dia akan menemuinya besok. Sementara itu, Yuta berjalan pulang sendirian, memikirkan semuanya dengan cemas. Baginya, pengakuan yang akan datang ini terasa seperti titik balik. Dia yakin jika tidak mengambil langkah ini, dia akan selamanya terjebak di tempat yang sama. Sementara itu, Makiru melihatnya pergi dari dalam sekolah, menyadari ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Lebih serius dari biasanya dalam perjalanan pulang. Jalanan terasa sangat ramai, orang-orang berlarian, heboh dengan berita terbaru tentang novelnya, Digital Masters, yang baru saja diadaptasi menjadi film dan bab baru telah dirilis. Ini menjadi fenomena besar di seluruh negeri. Semua orang membicarakannya, entah pergi ke bioskop atau mengejar ceritanya. Tapi Yuta hampir tidak menyadari semua itu. Meskipun dia adalah penulis di balik kesuksesan besar ini, pikirannya sepenuhnya terfokus pada satu hal. Bagaimana cara mengakui perasaannya pada Makiru? Karena terlalu tenggelam dalam pikiran, dia tidak sengaja menabrak seorang pria yang langsung menjadi agresif. Hampir saja terjadi perkelahian, tapi pacar pria itu menariknya pergi. Mengatakan tidak sepadan membuang waktu pada orang seperti Yuta. Momen itu melekat padanya. Bahkan seseorang yang dia anggap jauh di bawahnya sudah punya pacar, sementara dia masih terjebak mengejar seseorang yang hampir tidak memberinya perhatian. Itu membuatnya merasa hidup tidak adil. Namun, dia masih berpegang pada harapan. Dia ingat semua saat Makiru memuji ceritanya. Bagaimana dia mendengarkan, bagaimana dia mendukungnya. Itulah yang memberinya keyakinan untuk percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, dia akan menganggap serius perasaannya. Keesokan harinya, dia akhirnya mengaku. Tapi bukannya momen yang dia bayangkan. Semuanya hancur seketika. Dia tidak hanya menolaknya. Dia bereaksi dengan kesal. Seolah dia mengganggunya, dia lebih fokus membaca bab terbaru Digital Masters daripada mendengarkannya. Bahkan saat dia memintanya untuk setidaknya mendengarkan dia jengkel karena dia berani menunda bacaannya. Cerita itu lebih penting daripada perasaannya. Dia mencoba lagi, berharap dia setidaknya akan mempertimbangkan apa yang dia katakan. Tapi dia menolaknya sepenuhnya. Dia memperjelas bahwa hatinya sudah terisi. Bukan oleh orang sungguhan, tapi oleh cerita dan penulisnya. Dia bahkan berani membandingkan Yuta dengan buruk terhadap penulis Digital Masters. Mengatakan dia tidak punya peluang, saat itulah Yuta mengungkapkan kebenaran. Dia memberitahunya bahwa dia adalah Kamenatsu, penulis dari cerita yang dia obsesikan. Tapi bukannya percaya, dia malah semakin marah. Dia pikir dia berbohong hanya untuk membuatnya terkesan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba membuktikannya. Bahkan menunjukkan naskahnya, dia menolak menerimanya di pikirannya. Tidak mungkin orang seperti dia
bisa menjadi orang di balik sesuatu yang begitu sukses. Dia sudah membangun citra penulis sebagai seseorang yang berbakat, tampan, dan mengesankan. Dan Yuda tidak cocok dengan citra itu. Pada akhirnya dia pergi, memutuskan hubungan dengannya sepenuhnya dan menyuruhnya untuk tidak berbicara lagi. Saat itu menghancurkannya untuk waktu yang lama. Dia percaya bahwa pujiannya ditujukan untuknya. Tapi sekarang dia menyadari kebenaran. Dia tidak pernah melihatnya, dia hanya mengagumi karyanya, bukan orang di baliknya. Semua yang dia pikir mereka miliki hanya sepihak. Dalam perjalanan pulang yang melelahkan, ia menatap ponselnya dan menatap bab terbaru yang ia unggah. Dulu, menulis memiliki tujuan. Dulu, menulis terasa berarti karena dirinya. Namun kini, alasan itu telah hilang, sehingga ia mengambil keputusan mendadak. Ia mengunggah pesan yang mengumumkan pengunduran dirinya. Hampir seketika, seluruh negeri bereaksi. Para penggemar terkejut, media sosial meledak dengan orang-orang yang memohon agar ia tidak berhenti. Namun pada awalnya Yuta tidak merasakan semua itu. Baginya, ini hanya terasa seperti akhir dari sesuatu yang sudah tidak lagi berarti. Tak lama kemudian, editornya menelepon dengan panik, mengatakan bahwa mereka akan datang saat ia sampai di rumah. Keluarganya sudah menunggu. Ibu dan adik perempuannya khawatir, bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi di sekolah. Ayahnya yang bekerja di industri penerbitan bahkan lebih putus asa. Pekerjaannya bisa terpengaruh jika Yuta benar-benar berhenti. Meskipun terjadi kekacauan, Yuta dengan tenang berkata bahwa ia baru saja kehilangan motivasi untuk melanjutkan. Keluarganya bereaksi dengan cara yang berbeda. Adik perempuannya menjadi emosional, mengatakan bahwa ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa ceritanya. Ayahnya hampir memohon padanya untuk mempertimbangkan kembali demi karirnya, namun ibunya mengambil pendekatan yang berbeda. Ia menghiburnya, mengatakan bahwa kesejahteraannya lebih penting daripada apapun. Jika ia ingin berhenti, mereka akan mendukungnya. Kemudian, secara tak terduga, editornya, Dara, muncul. Ia tidak membuang waktu. Ia menyeretnya keluar rumah, menaikkannya ke sepedanya dan membawanya ke restoran pribadi. Tidak seperti orang lain, ia tidak panik atau menekannya. Sebaliknya, ia mendudukkannya dan menyuruhnya makan, berusaha menenangkannya terlebih dahulu sebelum membahas hal serius. Akhirnya dia bertanya langsung padanya, apakah alasan dia berhenti karena seorang gadis. Dia ragu-ragu, tapi kemudian terbuka tentang apa yang terjadi dengan Makiru. Setelah mendengar semuanya, Dara mengejutkannya dengan mengatakan dia sebenarnya lega. Lebih baik keputusannya bukan karena kelelahan atau masalah dengan cerita itu sendiri. Lalu dia memberitahunya sesuatu yang penting. Menulis bukan hanya tentang memiliki seorang muse, juga tentang tanggung jawab terhadap karakter dan para pembaca yang berinvestasi dalam cerita. Untuk memperkuat maksudnya, dia menunjukkan ponselnya. Reaksi terhadap pos pensiunnya sangat luar biasa. Puluhan ribu orang memohon padanya untuk kembali. Para penggemar berbagi betapa berarti ceritanya bagi mereka. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar tersadar, Digital Masters bukan lagi sekadar sesuatu yang dia tulis karena kiri. Itu adalah sesuatu yang menjadi milik banyak pembaca yang peduli padanya, dan yang lebih penting, dia menyadari bahwa dia tidak mulai menulis hanya karena dia. Dia mulai karena dia benar-benar mencintai menciptakan cerita. Kesadaran itu mengubah segalanya. Dia memutuskan untuk kembali, bukan untuk Makiru, tapi untuk dirinya sendiri, pembacanya, dan dunia yang dia ciptakan. Dia menarik kembali pengumuman pensiunnya, dan bersiap untuk terus menulis dengan pola pikir baru. Keputusan yang sama menyebar secepat pengumuman pensiunnya. Para penggemar merayakan, lega karena cerita belum berakhir. Bahkan Makiru yang telah mengikuti perkembangan, merasa lega melihat penulisnya kembali. Malam itu setelah meninggalkan restoran, Dara yang sedikit mabuk terus berbicara dengannya di kereta. Dia menunjukkan betapa banyak dukungan yang diterimanya, dan mengakui bahwa dia bukan hanya editornya, tetapi juga salah satu penggemar terbesarnya. Dalam keadaan emosional, dia bahkan memberi isyarat bahwa dia ingin lebih dari sekadar editornya, mengisyaratkan bahwa dia ingin menjadi pasangan hidupnya juga. Situasi itu dengan cepat menjadi sangat membebani bagimu. Antara kedekatannya, kata-katanya, dan perhatian dari orang-orang di sekitar mereka, dia benar-benar kehilangan kendali.
dan akhirnya melarikan diri dari kereta di pemberhentian berikutnya, hanya untuk pergi. Dalam perjalanan pulang, dia meyakinkan dirinya bahwa dia hanya mabuk dan tidak bermaksud serius. Namun, terlepas dari itu, dukungannya ditambah dengan dorongan keluarganya, dan reaksi para penggemar memberinya dorongan yang dia butuhkan. Keesokan paginya, segalanya mulai terasa berbeda. Adiknya sudah emosional setelah membaca bab terbarunya, dan keluarganya kembali ke dinamika yang kacau, namun tetap mendukung. Bahkan melihat berita membicarakan pensiun sementaranya, membuatnya menyadari betapa besarnya karyanya. Kemudian datang perkembangan besar lainnya. Akan ada pesta perayaan besar untuk kesuksesan Digital Masters, terutama setelah adaptasi filmnya mencapai tonggak besar. Yuta diundang. Awalnya dia ragu. Dia telah menyembunyikan identitasnya selama ini, dan menghadiri acara seperti itu bisa membuatnya terekspos. Tapi kemudian dia berpikir secara berbeda tentang hal itu. Mungkin ini adalah kesempatan untuk melangkah maju, untuk keluar dari bayang-bayang yang selama ini dia sembunyikan, dan bahkan mungkin mulai melepaskan Makiru. Jadi dia memutuskan untuk pergi pada hari acara tersebut. Dia tiba di sebuah hotel mewah bersama ayahnya. Tapi semuanya tidak berjalan mulus, mereka tersesat di dalam venue yang sangat besar. Dan ayahnya menghilang saat mencoba mencari petunjuk arah. Meninggalkan Yuta sendirian, berdiri canggung, tidak yakin harus berbuat apa. Seseorang mendekatinya, seorang gadis. Dia melihat bahwa Yuta tampak tersesat dan mulai berbicara dengannya. Dia tenang, ramah, dan mudah diajak bicara. Dibandingkan dengan betapa gugupnya dia biasanya, kehadirannya membuat segalanya sedikit lebih mudah. Mereka saling memperkenalkan diri, dan dia memberitahu namanya adalah Yuri. Mereka segera menyadari bahwa mereka berdua datang untuk acara yang sama, dan sama-sama tersesat saat mereka menunggu. Bersama-sama, ada sedikit keheningan yang canggung, tapi akhirnya Yuri memecahkannya dengan bertanya tentang hubungannya dengan Digital Masters. Yuda mempertimbangkan untuk mengatakan yang sebenarnya, tapi menghentikan dirinya sendiri. Dia malah bertanya apakah dia penggemar seri itu. Reaksinya langsung dan tulus, dia berseri-seri dan berkata bahwa dia sudah menjadi penggemar sejak awal. Mendengar Yuri berbicara begitu bersemangat tentang Digital Masters, membuat Yuta benar-benar terkejut. Dia tidak pernah menyangka seseorang seperti dia, seseorang yang begitu percaya diri dan rapi, akan begitu terlibat dalam ceritanya. Tentu saja dia bertanya apa yang paling dia sukai dari cerita itu, dan jawabannya tidak datang dalam satu kalimat saja. Dia berbicara panjang lebar tentang karakter, perkembangan, dan momen emosional. Bahkan cara protagonis berkembang seiring waktu. Itu bukan pujian dangkal, dia benar-benar memahami ceritanya. Hal itu saja sudah sangat berarti baginya untuk sesaat. Dia hampir melupakan dirinya sendiri dan berterima kasih langsung padanya. Tapi kemudian cepat-cepat memperbaikinya, berpura-pura berbicara sebagai penggemar biasa. Meski begitu, percakapan mengalir dengan mudah. Setelah itu, apa yang dimulai sebagai pertukaran sederhana berubah menjadi diskusi panjang, di mana mereka berdua menyelami detail cerita. Hampir seperti sudah saling kenal bertahun-tahun saat mereka terus berbicara. Yuri mulai menyadari sesuatu yang aneh. Yuta tahu terlalu banyak, bukan hanya poin plot dasar, tapi detail yang lebih dalam, jenis yang hanya diketahui seseorang yang sangat dekat dengan karya itu. Namun, bukannya curiga, dia malah senang karena akhirnya menemukan seseorang yang bisa diajak berbagi kecintaannya pada seri ini secara terbuka. Lalu dia mengungkapkan sesuatu yang benar-benar mengubah situasi. Dia memberitahunya bahwa dia sebenarnya bagian dari adaptasi anime, bahwa dia mengisi suara tokoh utama wanita. Yuta membeku sesaat. Saat semuanya mulai masuk akal, ini adalah pengisi suara terkenal yang sama, yang dibicarakan keluarganya. Meskipun terkenal, dia ternyata rendah hati, yang membuat seluruh interaksi terasa semakin tidak nyata baginya. Dia melanjutkan dengan menjelaskan betapa seriusnya dia menjalani perannya, bagaimana dia berlatih tanpa henti, karena dia ingin memberikan keadilan pada karakter yang diciptakan oleh Kamamoto. Mendengar dia berbicara tentang dirinya sendiri seperti itu terasa aneh bagi Yuta. Dia tidak terbiasa dilihat seperti itu. Lalu tiba-tiba, dia meminta informasi kontaknya. Itu saja sudah cukup untuk membuatnya kehilangan keseimbangan. Dia sama sekali tidak terbiasa dengan gadis yang menunjukkan ketertarikan padanya.
Apalagi orang seperti dia. Saat dia bertanya alasannya, dia dengan santai berkata bahwa dia ingin berbicara lebih banyak tentang cerita itu, dan bahwa dia menganggapnya orang yang baik, sederhana, tapi bagi Yuda, rasanya seperti sesuatu yang benar-benar baru. Setelah ragu-ragu sejenak, dia setuju dan memberikan kontaknya. Tepat setelah itu, ayahnya akhirnya kembali sambil meminta maaf dengan keras, dan dengan santai menyebut Yuda sebagai penulisnya. Satu kalimat itu sudah cukup untuk menghancurkan ketenangan Yuri sepenuhnya. Dan kemudian langsung bertanya pada Yuda apakah itu benar. Kali ini dia tidak menyangkalnya. Dia mengakui bahwa dialah Kamamatsu, dan Yuri pingsan di tempat. Keadaan meningkat dengan cepat setelah itu. Sementara dia dibawa ke ruang pertolongan pertama, Yuda diarahkan menuju ruang acara utama. Sebelum pergi, ayahnya menjatuhkan bom lagi. Yuda akan diperkenalkan di atas panggung sebagai tamu kejutan saat acara resmi dimulai. Tempat itu penuh sesak. Para profesional industri, penggemar, media, semua orang ada di sana. Di belakang panggung, Yuta sudah kewalahan. Hanya melihat kerumunan saja sudah cukup membuat sarafnya tegang. Acara dimulai dengan formalitas biasa. Sutradara berbicara tentang kesuksesan waralaba tersebut dan berterima kasih kepada semua yang terlibat. Lalu dia mengumumkan tamu spesial. Yuta mengira itu gilirannya, tapi sorotan malah tertuju pada Alisa, penyanyi di balik lagu pembuka anime itu. Dia berjalan ke atas panggung dengan percaya diri. Dan begitu dia mulai bernyanyi, seluruh suasana berubah. Penampilannya benar-benar memikat penonton. Bahkan saat Yuda digambar, dia langsung mengenalinya. Dan tidak bisa tidak terkesan bukan hanya karena bakatnya, tetapi betapa mudahnya dia menarik perhatian setelah penampilannya berakhir. Sutradara mengumumkan tamu spesial lainnya. Kali ini benar-benar Yuda sebelum dia bisa mempersiapkan diri sepenuhnya. Dia didorong ke atas panggung. Saat dia muncul, penonton bingung, tidak ada yang menyangka pencipta serial sebesar itu akan terlihat seperti dirinya. Ada kesenjangan yang jelas antara ekspektasi mereka dan kenyataan. Meski begitu, dia berusaha sebaik mungkin untuk menyapa semua orang. Kemudian Alisa kembali ke panggung dan reaksinya benar-benar berbeda dari kerumunan. Alih-alih mempertanyakannya, dia menunjukkan rasa hormat langsung. Dia berterima kasih padanya, mengatakan betapa karyanya telah memengaruhinya, dan bahkan menjelaskan bahwa ceritanya menginspirasinya untuk menulis musik. Antusiasmenya dengan cepat menjadi berlebihan. Dia meraih tangannya, berbicara dengan penuh ketulusan, dan tidak ragu untuk mengungkapkan betapa berarti karyanya baginya. Yuta berjuang untuk mengikuti intensitas momen itu, tetapi tidak berhenti di situ. Di depan semua orang, dia tiba-tiba mengaku bahwa dia mencintainya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia menariknya lebih dekat dan menciumnya. Seluruh aula gempar. Apa yang seharusnya menjadi acara formal langsung berubah menjadi kekacauan. Sutradara bergegas masuk untuk mengendalikan situasi. Jelas frustrasi dengan bagaimana semuanya meningkat. Tetapi kerusakan sudah terjadi. Momen itu menjadi sorotan dari seluruh acara. Sementara itu, di ruang pertolongan pertama, Yuri sadar kembali dan langsung bertanya di mana Yuta berada. Hanya mendengar namanya saja sudah cukup membuatnya cemas dan bersemangat lagi. Kembali ke pesta, situasi mulai sedikit tenang. Tapi Yuta masih mencerna apa yang baru saja terjadi. Melissa mendekatinya lagi, kali ini lebih tenang. Sambil membawakan makanan dan memaksanya makan bersamanya, dia memperlakukannya dengan hangat. Hampir seperti mereka sudah saling kenal lama. Bahkan dalam suasana yang lebih tenang, perilakunya tetap sangat berani. Dia menyuapinya, tetap dekat dengannya, dan terus menunjukkan ketertarikannya. Tanpa ragu-ragu, bagi seseorang seperti Yuta, yang tidak punya pengalaman sama sekali dengan perhatian semacam ini, itu sangat membingungkan. Lalu Yuri tiba. Dia meminta maaf karena melewatkan penampilannya di panggung, dan berterima kasih dengan tulus karena telah menciptakan cerita yang membantunya melewati masa-masa sulit. Berbeda dengan pendekatan Alisa yang berani, rasa terima kasih Yuri terasa lebih mendalam dan emosional. Tapi momen itu segera berubah tegang. Alisa langsung bereaksi, menarik Yuta lebih dekat dan memperjelas bahwa dia menganggapnya miliknya. Yuri, di sisi lain, berusaha tetap tenang, tapi tidak menyembunyikan perasaannya saat dia sedikit terlalu dekat. Alisa turun tangan dan memisahkan mereka. Secara terbuka mempertanyakannya. Situasi menjadi canggung.
Kedua gadis itu jelas tertarik pada Yuta, sementara dia berdiri di sana. Sama sekali tidak siap menghadapi semua ini. Pada akhirnya, pesta itu meninggalkan kesan yang kuat padanya. Untuk pertama kalinya, dia menyadari betapa banyak orang yang menghargai karyanya. Pendapat Mikiru, yang dulu sangat berarti baginya, ini tidak lagi memiliki bobot yang sama. Di saat yang sama, Mikiru sedang mengalami kebingungannya sendiri. Saat menggulir layar ponselnya, dia menemukan sebuah foto dari acara tersebut. Meskipun wajah Yuda tertutup sebagian, ada sesuatu yang terasa familiar. Ia mulai menghubungkan titik-titiknya, mengingat bagaimana dia bersikap, apa yang dia katakan, dan bagaimana dia memperlakukannya. Untuk pertama kalinya, keraguan mulai menyusup. Kemudian, dia melihat sebuah mobil berhenti di dekat rumah Yuta. Saat dia melihatnya turun dengan pakaian formal, diikuti oleh Alisa dan Yuri, kebingungannya berubah menjadi keterkejutan. Dia mencoba merasionalisasikannya, berkata pada dirinya sendiri bahwa mereka pasti mirip, atau semacam kebetulan, tapi tidak ada yang masuk akal, baik Alisa maupun Yuri. Secara terbuka menyatakan ketertarikan mereka pada Yuta, bahkan bercanda soal pernikahan. Keluarganya bereaksi dengan cara berlebihan seperti biasa, mengubah situasi menjadi kekacauan total. Menyaksikan semua ini dari kejauhan, Iru merasakan sesuatu yang tidak dia duga, penyesalan. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Pikirannya terus memutar ulang semuanya, pengakuannya, penolakannya, dan kemungkinan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Selama ini, keesokan harinya, dia terlihat kelelahan tapi bertekad. Dia perlu tahu kebenarannya. Di sekolah, dia mulai mengamatinya lebih dekat. Dia mencoba bersikap normal, tapi perilakunya menjadi tidak konsisten. Kesal saat dia tampak bahagia, frustrasi saat tidak bisa mengendalikan reaksinya sendiri. Dia bahkan mencoba menanyainya secara tidak langsung tentang pesta itu, tapi dia menanggapinya dengan santai. Namun, semakin dia mengawasinya, semakin dia merasa bimbang. Sepulang sekolah, dia meminta untuk berjalan pulang bersamanya, menggunakannya sebagai alasan untuk mendekat dan mencari tahu. Saat mereka berjalan, perilakunya menjadi sangat berbeda. Dia tetap dekat, memegangnya, dan mengawasinya dengan saksama, seolah-olah dia sedang mencoba memastikan sesuatu. Yuda menyadari perubahan itu dan merasa aneh, tapi tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Lalu, saat lengah, semuanya menjadi kacau. Dia terpleset di tangga dan mereka berdua jatuh. Situasi menjadi canggung dengan cepat, dan saat Yuta mencoba meminta maaf, dia malah memperburuk keadaan dengan penjelasannya yang kikuk. Merasakan ada yang tidak beres, dia segera memberitahu Yuta bahwa mereka harus pergi sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Begitu Makiru menunjukkan pria mencurigakan yang mengawasi mereka di dekat gerbang sekolah. Yuta tidak ragu, dia langsung setuju dengannya. Dan mereka berdua berbalik, tapi tidak pergi jauh. Pria itu melihat mereka menjauh, dan mulai berjalan langsung ke arah mereka. Cukup cepat untuk menunjukkan bahwa dia tidak hanya lewat. Mikuru membeku, jelas terguncang. Sementara Yuta secara naluriah melangkah di depannya. Meskipun dia tidak terlihat mengintimidasi, dia tetap berusaha bertahan, dan menuntut tahu apa yang diinginkan pria itu. Situasi tampaknya akan memanas. Tapi sebaliknya, pria itu tiba-tiba berhenti, membungkuk sopan dan meminta maaf karena telah menakuti mereka. Ternyata dia bukan ancaman sama sekali, dia adalah asisten Alisa, yang dikirim khusus untuk menjemput Yuta. Itu saja sudah cukup membuat mereka berdua terkejut. Tapi segalanya menjadi semakin surreal ketika dia membawa mereka ke sebuah limusin mewah yang diparkir di dekatnya. Jendela turun dan Alisa sendiri muncul. Dengan santai bertanya apakah Yuda mau diantar, Mikiru benar-benar tercengang. Yuda juga sama terkejutnya, tapi sebelum dia bisa merespon sepenuhnya, asistennya praktis menggiringnya ke arah mobil. Dia ragu sejenak, menoleh ke belakang ke arah Mikiru, tidak yakin harus berbuat apa. Keraguan itu tidak luput dari perhatian. Jika Mikiru adalah pacarnya, dia boleh ikut juga. Komentar itu menusuk lebih dalam dari apapun. Mikiru langsung bereaksi, gugup dan malu. Berbalik dan pergi, jelas kewalahan. Yuta mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Alisa menariknya ke dalam mobil dan mereka pergi. Dari kejauhan, Mikiru melihat mobil itu menghilang. Dia mencoba bersikap seolah itu tidak masalah. Tapi jelas itu masalah. Ada campuran kebingungan, frustrasi,
dan sesuatu yang belum ingin dia akui. Tak lama kemudian, dua pria dari sekolah mendekatinya, mencoba memulai percakapan, dan mengajaknya menonton pertandingan basket. Salah satu dari mereka jelas-jelas menyukainya, tapi dia menolak mereka tanpa ragu. Pikirannya sama sekali tidak tertuju pada mereka. Sementara itu, Yuda tiba di apartemen Alisa, dan perbedaan antara dunia mereka menjadi jelas. Tempat itu langsung terlihat luas, bersih, dan dipenuhi perabotan mahal. Bagi seseorang sepertinya, itu terasa benar-benar tidak pada tempatnya. Saat dia melihat sekeliling, menyerap semuanya, Alisa menyiapkan kopi dan memanggilnya. Saat dia duduk, dia masih belum bisa memahami situasinya. Bagaimana seseorang sepertinya bisa memperlakukannya dengan begitu santai. Saat dia menyajikan kopi dan duduk di dekatnya, dia semakin gugup, berjuang untuk fokus pada apapun yang dia katakan. Percakapan mereka beralih ke hal-hal sederhana. Awalnya dia bertanya bagaimana dia mengelola uangnya, dan dia dengan santai menyebutkan bahwa ibunya yang mengurus sebagian besar. Jawaban itu sedikit mengejutkannya, dan dia mengakui. Dia agak iri betapa sederhananya hidupnya terdengar. Dia bertanya tentang situasi tempat tinggalnya. Dia mengungkapkan bahwa dia kebanyakan tinggal sendirian. Selain kunjungan sesekali dari asistennya, ada momen singkat di mana nada bicaranya berubah, mengisyaratkan semacam kesepian yang tidak dia bicarakan secara terbuka. Lalu dia mengangkat sesuatu yang sudah lama ingin dia tanyakan. Awalnya Yuta bersiap untuk sesuatu yang tak terduga, terutama mengingat betapa terus terangnya dia sebelumnya. Tapi sebaliknya, dia hanya meminta tanda tangannya. Permintaan itu begitu normal sehingga hampir membuatnya bingung. Lebih dari apapun, dia menandatangani salinan novelnya untuknya. Dan reaksinya langsung terlihat. Dia memperlakukannya seperti sesuatu yang sangat berharga. Memegangnya dengan kegembiraan yang tulus. Melihat reaksi seperti itu mengingatkannya lagi betapa besar arti karyanya bagi orang lain. Sebagai balasannya, dia meminta tanda tangannya. Dia setuju, tetapi dengan cepat menjadi jelas bahwa dia tidak terbiasa dengan interaksi semacam ini. Dia membuat kesalahan kecil saat menandatangani dan dengan canggung mengakui bahwa dia tidak punya banyak pengalaman dengan hal-hal seperti ini. Itu mengarah pada momen yang lebih jujur di antara mereka. Dia menjelaskan bahwa meskipun ketenarannya, dia tidak terlalu pandai dalam interaksi sosial. Tampil di panggung itu berbeda. Di sana dia bisa fokus pada musik dan memblokir semuanya, tetapi dalam situasi normal dia kesulitan. Saat mereka berbicara, Yuta memperhatikan salinan novelnya miliknya lebih dekat. Halaman-halamannya usang, seperti sudah dibaca berulang kali. Saat dia bertanya tentang itu, dia tidak ragu untuk mengatakan bahwa cerita itu berarti segalanya baginya. Lalu tiba-tiba, situasi berubah menjadi canggung. Dia tidak sengaja menumpahkan kopi panas ke dirinya sendiri, dan bergegas menuju kamar mandi, tepat sebelum dia masuk. Dia bercanda bertanya apakah dia ingin bergabung dengannya. Yang membuatnya membeku di tempat, dia segera menarik ucapannya kembali. Mengatakan dia hanya bercanda dan menyuruhnya untuk membuat dirinya nyaman. Sementara dia membersihkan diri, ditinggal sendirian. Yuta memutuskan untuk melihat-lihat apartemen. Karena dia memberinya izin, saat menjelajah dia menemukan sebuah ruangan yang ternyata adalah studio musiknya. Di dalamnya ada lembaran musik yang berserakan. Jelas merupakan karya yang belum selesai, dia mengambil satu karena penasaran. Tetapi sebelum dia bisa melihatnya dengan benar, Alisa bergegas masuk, sekarang terbungkus handuk, jelas panik. Dia segera menyuruhnya untuk tidak melihat, malu bahwa dia melihat karya yang belum selesai di tengah momen itu. Situasi menjadi semakin canggung ketika handuknya terlepas, dan mereka berdua membeku sesaat. Sebelum dia dengan cepat menutupi dirinya lagi, benar-benar kewalahan. Yuta berlari keluar ruangan tanpa mengatakan apapun. Setelah semuanya tenang, mereka berdua kembali ke ruang tamu. Dan dia meminta maaf atas apa yang terjadi, dia meyakinkannya bahwa tidak apa-apa. Dan percakapan beralih kembali ke musiknya, dia menjelaskan bahwa lembaran yang belum selesai itu adalah untuk lagu baru yang sedang dia kerjakan untuk musim kedua anime tersebut. Meskipun belum dirilis, dia ingin memulai lebih awal untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Saat dia berbicara, menjadi jelas betapa seriusnya dia dalam bekerja. Dia tidak hanya ingin menciptakan sesuatu yang bagus. Dia ingin itu benar-benar cocok dengan ceritanya, tapi kemudian rasa percaya dirinya menurun.
Dia mengaku belum menemukan liriknya dan merasa malu dengan pekerjaannya yang belum selesai. Yuta merespons berbeda dari yang dia harapkan, bukannya menghakiminya. Dia mengatakan bahwa melihat prosesnya justru membuatnya semakin menghargainya. Itu mengingatkannya pada perjuangannya sendiri saat menulis. Terdorong oleh hal itu, dia bertanya apakah dia ingin mendengar apa yang sudah dia buat sejauh ini. Saat dia memainkan melodi di piano dan mulai bernyanyi, itu meninggalkan kesan yang kuat padanya. Bahkan tanpa lirik, emosi dalam musik itu terhubung sempurna dengan dunia yang dia ciptakan. Setelah dia selesai, dia memujinya dengan jujur, yang membuatnya merasa sedikit lebih percaya diri lagi. Tapi dia masih khawatir tentang liriknya. Saat itulah Yuta membuat keputusan. Sebagai penulis, dia menawarkan bantuan untuk liriknya. Bukan sebagai seseorang di atasnya, tapi sebagai seseorang yang bekerja menuju tujuan yang sama. Tawaran itu berarti lebih baginya daripada yang dia sadari. Dia menjadi emosional dan berkata, dia tidak pernah membayangkan bisa berkolaborasi dengannya. Secara langsung, dia mencoba untuk tetap sederhana dengan mengatakan mereka hanya rekan kerja yang mengerjakan proyek yang sama, tapi momen itu jelas sangat berarti baginya. Malam itu, saat semua ini terjadi, Makiru ada di rumah, membaca bab terbaru dari Digital Masters. Dia melihat pembaruan baru dari penulis, mengatakan dia berencana merilis bab lebih sering, dan bahwa motivasinya datang dari bertemu dengan seorang kreator yang pekerja keras. Satu kalimat itu langsung menarik perhatiannya. Dia mulai bertanya-tanya apakah orang yang dimaksud bisa jadi Alisa. Dan dengan semua yang dia lihat sebelumnya, pikiran yang selama ini dia coba abaikan kembali muncul lebih kuat. Bagaimana jika Yuda benar-benar Kamamatsu? Dia mencoba mengabaikannya lagi. Tapi itu tidak hilang. Tak lama kemudian, bel pintunya berbunyi. Saat dia memeriksa, itu Yuda. Dia menyerahkan tas kado. Menjelaskan itu adalah permintaan maaf dari Alisa atas kejadian sebelumnya. Di dalamnya ada set teh mahal, sesuatu yang jauh di luar dugaannya. Melihat kesempatan, dia mengundangnya masuk. Berpura-pura hanya untuk mencoba teh bersama. Sebenarnya dia menginginkan jawaban. Saat mereka duduk, dia dengan santai bertanya tentang harinya. Berusaha terdengar normal, dia memberitahu bahwa dia menghabiskan waktu dengan Alisa. Dan bersenang-senang, sama sekali tidak sadar bagaimana hal itu memengaruhinya. Setiap kata membuatnya semakin kesal meskipun dia berusaha menyembunyikannya. Dia terus bertanya, mencoba mencari tahu lebih banyak. Tapi tidak pernah langsung menanyakan apa yang benar-benar ingin dia ketahui. Akhirnya dia menyebutkan rencana untuk bertemu teman lain pada hari Sabtu. Itu sudah cukup untuk membuatnya meledak di dalam hati. Setelah dia pergi, dia memutuskan akan mengikutinya. Dan melihat sendiri kebenarannya saat hari Sabtu tiba. Yuta tiba di stasiun tempat dia akan bertemu Yuri. Dia muncul sambil meminta maaf karena terlambat. Dan atas sikapnya di pesta, dia mengabaikannya dan menyuruhnya santai. Mengingatkannya bahwa mereka hanya ada di sana untuk bersenang-senang. Saat mereka berjalan bersama, dia secara alami menggandeng tangannya, yang membuatnya lengah. Dia mengaku tidak terbiasa pergi seperti ini, apalagi dengan seorang gadis. Dia menjawab dengan mengatakan ini juga pertama kalinya, yang membuat situasi sedikit tidak canggung. Mereka memutuskan untuk menonton film dan tidak mengejutkan. Dia memilih film Digital Masters. Dia bersikeras membayar tiketnya, mengatakan itu adil karena dia yang memilih film. Tanpa sepengetahuan mereka, Iru ada di dekatnya menyamar dan mengawasi semuanya. Setelah film, mereka pergi ke kafe. Yuri berbicara dengan antusias tentang betapa emosionalnya film itu. Dan bagaimana reaksi penonton, Yuta tidak sepenuhnya memahaminya. Tetapi dia menjelaskan bahwa itu hanya cara penggemar mengekspresikan apresiasi mereka. Saat mereka duduk di sana, Yuta mulai merasa sadar diri lagi. Melihat orang-orang menatap mereka, dia mengaku merasa tidak pada tempatnya berada di sana bersamanya. Tetapi dia segera menghentikannya, menyuruhnya berhenti merendahkan dirinya sendiri. Dia mendorongnya untuk lebih percaya diri, mengingatkannya siapa dirinya sebenarnya saat itu. Makiru tidak sengaja menabrak meja mereka. Mengungkapkan keberadaannya, dia mencoba lari. Tetapi Yuta mengejarnya dan menyadari itu adalah dia. Tanpa jalan keluar, dia melepaskan aktingnya. Yuri segera bergabung dengan mereka dan situasi menjadi tegang. Yuda memperkenalkan mereka, tetapi sikap Miki itu jelas dingin. Meskipun begitu,
Yuri berusaha menjaga suasana tetap ramah, dan bahkan menyarankan mereka duduk bersama, dengan enggan Mikitu setuju. Saat mereka duduk, percakapan dengan cepat menjadi tidak nyaman. Yuri menyadari betapa dekatnya Yuda dan Mikitu, dan komentar tentang hal itu yang langsung dibantah oleh Mikitu. Di saat yang sama, ia mulai melontarkan sindiran halus kepada Yuri. Tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Akhirnya ia meminta Yuta pergi sejenak, agar ia bisa bicara berdua dengan Yuri. Begitu Yuta pergi, ia berhenti berpura-pura, dan bertanya langsung apakah Yuri menyukainya. Yuri tidak menyangkalnya. Jawaban itu hanya membuat Mikitu semakin frustrasi. Tapi ia terus mendesak, bertanya apa yang Yuri lihat darinya. Dan saat itulah Yuri mengatakannya dengan jelas. Ia mengaguminya bukan hanya sebagai pribadi, tetapi sebagai pencipta Digital Masters. Ia mengungkapkan bahwa Yuda adalah Kamamatsu. Konfirmasi itu menghantam Mikitu lebih keras dari apapun. Sebelum semua keraguan, semua momen yang ia abaikan, semuanya terhimpun sekaligus tanpa berkata apa-apa lagi. Ia berdiri dan pergi begitu Yuta kembali. Ia sudah pergi, kemudian duduk sendirian, semuanya akhirnya meresap. Kebenaran yang terus ia sangkal kini tak terbantahkan, dan dengan kesadaran itu, datanglah sesuatu yang tak bisa ia hindari lagi. Ia telah menolaknya. Bukan sembarang orang, tetapi orang yang paling ia kagumi. Setelah semua yang terjadi di kafe, Yuta dan Yuri memutuskan untuk melanjutkan hari mereka. Seolah tidak ada yang aneh terjadi, mereka menghabiskan waktu membaca volume terbaru Digital Masters. Dengan santai mendiskusikan adegan dan karakter. Seperti biasa, pada suatu titik, Yuta menyadari Yuri tidak lagi di sampingnya. Saat ia berbalik, ia melihatnya tidak jauh dari sana, berjongkok dan berbicara dengan seorang anak kecil yang tampak kebingungan. Saat ia mendekat, dia mendengar sesuatu yang langsung menarik perhatiannya. Yuri berbicara dengan suara yang persis seperti Rio, karakter utama wanita dari anime itu. Anak laki-laki yang hampir menangis itu tiba-tiba menjadi tenang, benar-benar terpikat oleh suara yang familiar itu. Yuji berdiri sejenak di sana, benar-benar terkesan. Dia selalu tahu Yuri berbakat, tapi melihatnya menggunakan kemampuan itu dengan begitu alami, hanya untuk menghibur orang asing, terasa berbeda saat akhirnya dia bergabung dengan mereka. Yuri menjelaskan bahwa anak laki-laki itu terpisah dari ibunya, dan bertanya apakah boleh mereka membantu mencarinya. Yuta setuju tanpa ragu. Mereka bertiga berjalan bersama di mall, memanggil-manggil dan memeriksa area sekitar. Butuh waktu sedikit, tapi akhirnya mereka menemukan ibu anak itu. Saat mereka bertemu kembali, anak laki-laki itu dengan bersemangat memberitahu ibunya bahwa suara Yuri persis seperti Rio dari Digital Masters. Komentar itu tidak bertahan lama. Orang-orang di sekitar mulai mendengar, dan dalam hitungan detik, suasananya berubah. Bisikan mulai menyebar. Saat semakin banyak orang mulai menghubungkan titik-titik, Yuri segera menyadarinya. Dia tahu seberapa cepat hal-hal bisa menjadi tidak terkendali di tempat umum tanpa membuang waktu. Dia meraih tangan Yuta dan menarik mereka pergi dengan cepat keluar dari mall sebelum ada yang bisa berkumpul di sekitar mereka. Begitu mereka di luar, keduanya melambat. Ketegangan memudar, digantikan oleh rasa lega. Yuta tersenyum dan memberitahunya bahwa dia sangat menikmati waktu bersama. Yuri menjawab dengan cara yang sama, dan setelah jeda singkat, bertanya apakah mereka bisa pergi lagi lain kali. Yuta tidak ragu, dia setuju. Sebenarnya cukup senang dengan ide itu di saat yang sama. Makiru mengalami sesuatu yang sangat berbeda. Tidak bisa menghilangkan semua yang telah ia pelajari. Ketika ia melihat unggahan baru dari Kamamatsu, yang berbicara tentang menikmati waktu bersama seorang teman, itu hanya memperburuk keadaan. Sekarang setelah ia tahu kebenarannya, setiap pembaruan terasa pribadi. Ia menghabiskan seluruh akhir pekan untuk memikirkan semuanya. Pada hari Senin, ia akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Tidak peduli siapa dirinya sebagai seorang penulis, dia tetaplah Yuta, dan itulah orang yang harus ia hadapi. Dalam perjalanan ke sekolah, ia bertemu dengannya dan bertanya apakah mereka bisa berjalan bersama. Itu adalah permintaan yang tidak biasa darinya, tetapi Yuta setuju tanpa bertanya lebih lanjut. Saat mereka berjalan, Makiru berusaha bersikap normal, tapi jelas ia gugup. Ia terus mengingatkan dirinya bahwa tidak ada yang berubah. Namun bahasa tubuhnya mengatakan sebaliknya. Yuta menyadari ada yang tidak beres dan mendekat.
sedikit bertanya apakah ia baik-baik saja. Gerakan sederhana itu benar-benar membuatnya kehilangan kendali. Ia tersandung, membentaknya, dan segera mengabaikannya. Bergegas ke sekolah di kelas. Semua orang membicarakan bab terbaru dari Digital Masters. Sementara Yuta dengan santai tertidur seolah itu hari biasa. Makiru di sisi lain terus meliriknya. Semakin ia memperhatikannya, semakin sulit untuk menyelaraskan gambaran di kepalanya dengan kenyataan di depannya. Teman-temannya salah memahami situasi sepenuhnya, mengira ia tertarik pada orang lain. Ketika mereka menyadari bahwa ia sebenarnya sedang melihat ke arah Yuta, mereka menertawakannya seperti biasa. Namun kali ini, bukannya mengabaikannya, Makiru kesal dan meninggalkan kelas menuju toilet. Akhirnya dia menghadapi apa yang selama ini dia hindari. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia tidak terpengaruh, bahwa Yuda masih orang yang sama, yang dulu dia tolak, tapi setiap ingatan berkata sebaliknya. Dia ingat bagaimana dia selalu ada untuknya, bagaimana dia mendukungnya, tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan bagaimana cerita-ceritanya membantunya melewati masa-masa terendahnya. Ponselnya bergetar, memutus aliran pikirannya. Itu pesan dari Yuta yang menanyakan di mana dia berada, dan mengingatkannya untuk pergi ke UKS jika dia tidak enak badan. Dia bahkan menawarkan untuk mencatatkan pelajaran untuknya. Sikap kecil itu terasa lebih berat dari apapun. Untuk pertama kalinya, dia mengakuinya pada dirinya sendiri. Dia jatuh cinta padanya, dan sekarang dia berada dalam posisi di mana dia mungkin akan kehilangan dia. Setelah memikirkannya matang-matang, dia memutuskan untuk bertindak. Dia mengiriminya pesan, bertanya apakah dia ingin pergi dengannya. Butuh seluruh keberaniannya hanya untuk mengirim pesan itu. Balasannya datang dengan cepat, tapi bukan seperti yang dia harapkan. Dia bilang dia senang kamu baik-baik saja, dan tidak ada yang lain. Dia menunggu, menatap ponselnya, berharap akan ada pesan lain. Akhirnya, pesan lain muncul. Dia meminta maaf dan berkata dia tidak bisa pergi dengannya. Satu balasan itu membuatnya terguncang total. Nanti di hari yang sama, mereka bertemu di atap sekolah. Dengan jelas kesal, dia menuntut penjelasan. Yuta mengakui bahwa awalnya, dia mengira pesannya hanya lelucon. Saat dia sadar dia serius, dia harus memikirkannya dengan benar. Lalu dia mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak bisa menerima perasaannya, Iru berjuang untuk mengerti. Dari sudut pandangnya, dia memberinya apa yang dulu dia inginkan. Tapi Yuta menjelaskan bahwa semuanya telah berubah. Dulu dia melihatnya sebagai seluruh dunianya. Semua yang dia lakukan, termasuk menulis, dipengaruhi olehnya, tapi setelah penolakannya, dia terpaksa melihat melampaui itu. Dia menyadari ada orang lain yang menghargainya, pembacanya, pendukungnya, dan bahkan orang yang baru dia temui. Perubahan itu mengubah cara dia melihat sesuatu. Dia tidak menolaknya karena marah atau balas dendam. Dia hanya tidak lagi berada di tempat yang sama secara emosional. Makiru mencoba segalanya untuk mengubah pikirannya. Dia meminta maaf, merayu, bahkan merendahkan dirinya dengan cara yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Tapi Yuta tetap teguh. Untuk pertama kalinya dia membuat batasan yang jelas. Dia bilang dia tidak membencinya, tapi dia juga tidak mencintainya dengan cara itu lagi. Dan kemudian dia pergi. Momen itu menghancurkannya sepenuhnya. Dia tetap di sana, tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Menyadari bahwa dia kehilangan kesempatannya. Kembali ke rumah, udah juga tidak benar-benar tenang. Meskipun dia berdiri di belakang keputusannya, dia masih merasa tidak nyaman dengan bagaimana semuanya berakhir. Makira adalah bagian penting dari hidupnya, dan menyakitinya seperti itu tidak membuatnya nyaman. Saat dia masih memikirkannya, ibunya memanggilnya ke bawah, mengatakan teman-temannya sudah datang. Saat dia pergi memeriksa, dia menemukan Alisa dan Yuri menunggu. Suasana segera kembali ke energi kacau biasanya. Ayahnya mulai bertingkah lagi. Ibunya menolaknya dengan tegas. Dan kedua gadis itu dipersilakan masuk seperti tamu biasa. Begitu sampai di kamarnya, Yuta kembali merasa canggung. Dia belum pernah memiliki gadis di ruang pribadinya. Dan sekarang ada dua orang yang dengan santai melihat-lihat sekeliling seolah itu hal biasa. Alisa kembali emosional, membicarakan betapa besarnya usaha yang harus dia curahkan dalam pekerjaannya. Sementara Yuri lebih pendiam dari biasanya saat Yuta menanyakan hal itu padanya. Dia mengaku tidak terbiasa berada dalam situasi seperti ini.
Hal itu mengarah pada percakapan di mana kedua gadis itu mengungkapkan bahwa Yuta sebenarnya adalah pria pertama yang mereka dekati sedekat ini. Baginya, sulit untuk memprosesnya, tapi dia berusaha tetap tenang. Lalu Yuri menemukan buku catatan lama di kamarnya. Di dalamnya ada cerita pendek yang dia tulis saat masih muda. Saat dia membacanya, dia mulai menangis. Alisa ikut bergabung. Dan keduanya benar-benar tersentuh oleh apa yang mereka baca. Mereka mendorongnya untuk membagikan cerita-cerita itu secara publik. Awalnya dia ragu, tapi akhirnya setuju. Dia duduk, menulis ulang semuanya dari ingatan dan mengunggahnya secara online. Responsnya langsung dan luar biasa. Dalam hitungan menit, cerita itu mendapat perhatian besar. Bahkan dengan cepat naik peringkat. Orang-orang berpengalaman di industri mulai memperhatikannya. Malam itu saat makan malam, percakapan beralih ke apakah dia berencana melanjutkan seri itu. Semua orang di sekitarnya mendorongnya untuk terus maju. Tapi ibunya memberikan perspektif yang berbeda. Dia mengatakan padanya untuk menulis hanya jika dia benar-benar menginginkannya. Nasihat itu melekat padanya saat dia merenungkan semuanya. Masa lalunya, penolakannya, dan dukungan yang dia terima. Dia membuat keputusan, dia memilih untuk terus menulis. Bukan karena tekanan, tapi karena itulah yang dia inginkan. Di saat yang sama, Makiru berada di kamarnya, tidak bisa melangkah maju. Bahkan ketika bab baru dirilis, dia tidak sanggup membacanya. Pikiran untuk melihat sedikit pun kebencian terhadapnya. Dalam tulisannya membuatnya takut. Beberapa hari kemudian, Uda pergi ke kantor redaksi untuk membahas kemungkinan adaptasi anime dari karya barunya. Tanpa diduga, Alisa dan Yuri menemaninya. Ketika mereka tiba, mereka menemukan kerumunan berkumpul di luar. Di tengah kerumunan itu ada seorang penulis terkenal. Seseorang yang membawa dirinya dengan percaya diri. Dan jelas menikmati perhatian saat dia melihat Yuda. Dia langsung menantangnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Hakuba, seorang penulis terkenal dan menyatakan Yuda sebagai saingannya. Situasi itu mengejutkan semua orang, terutama Alisa dan Yuri. Mereka tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Namun Yuda secara terbuka mengakui bahwa dia adalah penggemar karya Hakuba. Tapi bukannya menerimanya sebagai pujian. Hakuba malah tenggelam dalam keraguan diri. Dia membandingkan pencapaiannya sendiri dengan kesuksesan Yuda. Dan merasa benar-benar tertutupi, bahkan menyebut dirinya lebih rendah. Tapi secepat dia tenggelam, dia menarik dirinya kembali. Dia menyatakan bahwa alih-alih menyerah, dia akan menggunakan Yuda sebagai motivasi. Dalam pikirannya, Yuda menjadi seseorang yang harus dia lampaui. Itu bukan permusuhan, lebih seperti dorongan kompetitif yang mendorongnya maju. Saat Yuda menyebutkan, dia ada di sana untuk membahas adaptasi anime. Untuk karya barunya, Hakuba kembali terguncang. Menyadari seberapa cepat kemajuan Yuda. Meski begitu, dia kembali tenang. Dan dengan bangga membagikan bahwa novelnya sendiri akan mendapatkan adaptasi lain juga. Mereka berpisah dengan catatan itu. Meninggalkan persaingan yang aneh namun jelas di dalam kantor. Yuta akhirnya bertemu dengan Dara dan anggota tim lainnya. Mereka langsung beralih ke urusan bisnis. Rencananya adalah memproduksi sebuah episode anime promosi pendek untuk novel barunya. Itu belum akan menjadi seri penuh, tetapi cukup untuk memperkenalkan ceritanya dan membangun antisipasi tim produksi yang sama. Yang mengerjakan proyek sebelumnya akan terlibat lagi, yang meyakinkannya. Kemudian Dara menjelaskan mengapa Alisa dan Yuri dipanggil. Alisa akan menangani lagu tema, sementara Yuri akan mengisi suara karakter utama. Keduanya langsung menerima. Jelas bersemangat menjadi bagian dari proyek, melihat semua orang begitu berkomitmen untuk menghidupkan ceritanya. Meninggalkan kesan mendalam pada Yuta, untuk pertama kalinya dia benar-benar merasa bahwa karyanya lebih besar dari dirinya sendiri. Sementara hal-hal berjalan maju untuk Yuta, Hiru masih terjebak dalam situasinya sendiri, mencoba mengalihkan perhatian. Dia pergi bersama teman-temannya, tetapi itu tidak membantu. Pikirannya terus kembali ke Yuda. Ketika dia menepi untuk mencari udara segar, Sugawa mengikutinya. Dia mencoba mendekatinya lagi, bersikap percaya diri dan merasa berhak, tetapi dia langsung menolaknya. Dia tidak menerimanya dengan baik. Dia meraihnya, bersikeras bahwa dia harus merasa terhormat. Karena dia tertarik dan mencoba memaksakan situasi. Makiru melawan dan memperjelas bahwa dia sama sekali tidak tertarik padanya.
Ketika dia mendorong lebih jauh, dia bereaksi tanpa ragu, menamparnya dan membebaskan diri, saat itu melukai egonya dengan parah. Alih-alih membiarkannya pergi, dia malah mengambil langkah lebih jauh. Dia menelepon seseorang dan mengatur sesuatu. Jelas-jelas berencana untuk membalas dendam padanya. Malam itu, saat Makiru pulang sendirian, dua pria mendekatinya di area sepi. Awalnya dia mencoba mengabaikan mereka. Mereka tidak mundur, salah satu dari mereka meraih lengannya. Dan situasi dengan cepat menjadi berbahaya. Dia meronta, mencoba berteriak minta tolong, tapi dia kewalahan. Tepat saat keadaan akan bertambah buruk, Yuta muncul, dia tidak ragu, dia turun tangan. Menariknya pergi dan berdiri di antara dia dan para penyerang. Meskipun jelas gugup, dia tidak mundur. Dia mengklaimnya sebagai seseorang yang penting baginya, dan menolak pergi tanpa dia. Situasi bisa saja semakin memburuk. Tapi sebelum itu terjadi, kehadiran lain ikut campur. Pengawal Melissa, saat para penyerang melihatnya, mereka langsung mundur dan lari. Ketegangan menghilang secepat kemunculannya. Setelah semuanya selesai, Yuta memeriksa Makiru. Dia terguncang, hampir tidak bisa bicara. Tapi aman, pengawal itu membawa mereka ke mobil. Dan mereka semua masuk ke dalam, selama perjalanan Makiru akhirnya menanyakan pertanyaan yang sudah ada di pikirannya. Kenapa dia membantunya setelah semua yang dia lakukan padanya? Kamu menjawab dengan sederhana, mereka masih teman. Jawaban itu menusuk hatinya. Itu mengingatkannya pada semua yang selama ini dia abaikan. Cara dia selalu ada untuknya. Terlepas dari bagaimana dia memperlakukannya. Itu tidak pernah tentang kesuksesan atau identitasnya. Dia selalu menjadi orang yang sama. Kewalahan, dia meminta maaf atas segalanya, mengakui kesalahannya. Judah tidak menyalahkannya. Dia bilang padanya bahwa dia sudah move on dari itu. Saat itu, dia menyadari sesuatu. Jelas perasaannya padanya nyata. Tapi dia sudah kehilangan kesempatannya, lalu pembatas di mobil turun. Memperlihatkan Alisa dan Yuri yang sudah ada di sana sejak awal. Suasana sedikit berubah, tapi mereka menangani situasi dengan lembut. Menjaga suasana tetap ringan dan memastikan Makiru merasa nyaman. Akhirnya mereka mengantarnya pulang. Sementara itu, Sugawa tahu bahwa rencananya gagal. Marah, dia mencoba menghadapi orang-orang yang dia sewa. Tapi mereka menolak berurusan dengannya lagi, rasa frustrasinya semakin besar. Menjadikannya masalah yang tertunda di kantor editorial. Yuta terus melanjutkan pekerjaannya. Dora memberinya kabar tentang perkembangan novel barunya. Menjelaskan seberapa cepat novel itu mendapatkan perhatian. Dia juga menyinggung perlunya seorang ilustrator. Seseorang yang mampu menyamai kualitas tulisannya. Dia memperkenalkan seorang kandidat, seorang ilustrator terkenal dan kreator online, yang sudah menyatakan minat untuk bekerja sama dengannya. Saat Yuta melihat contoh karyanya, dia langsung terkesan dan setuju untuk berkolaborasi. Mereka mengatur pertemuan pada hari pertemuan itu. Yuda menuju ke lokasi, tapi cepat menyadari tempat itu terlalu ramai. Dia mengubah titik pertemuan ke sebuah kafe dan memberitahu ilustratornya. Dia langsung merespons, bilang dia sudah di sana. Dalam perjalanan, dia melihat seorang gadis yang tampak tersesat. Dia terlihat tidak cocok, bingung harus kemana. Dan kesulitan berkomunikasi dengan orang lain, Yuta mendekatinya dengan hati-hati. Mencoba membantu, tapi awalnya dia takut padanya dan mundur. Lalu dia melihat sesuatu yang familiar. Dia memiliki merchandise dari Digital Masters, menggunakan itu sebagai jembatan. Dia memulai percakapan dan perlahan dia rileks. Saat dia menunjukkan kemana dia ingin pergi, dia menyadari itu adalah tempat yang sama yang dia tuju. Jadi mereka berjalan bersama. Di zebra cross dia membeku, jelas ketakutan. Tanpa berpikir terlalu banyak, Yuta meraih tangannya dan membantunya menyeberang. Seperti yang biasa dia lakukan pada Makiru saat mereka masih kecil. Momen kecil itu membangun kepercayaan di antara mereka saat mereka tiba di kafe. Dia menyuruhnya mencari orang yang akan dia temui. Sementara dia memeriksa pesannya, saat melakukannya dia menyadari sesuatu yang aneh. Orang yang seharusnya dia temui bilang dia sudah ada di sana. Satu-satunya orang di dekatnya adalah gadis yang baru saja dia bantu. Dia melihat lebih dekat. Dia melihat percakapannya sendiri dengan ilustrator. Terbuka di ponselnya, saat itulah dia mengerti. Gadis pendiam dan canggung yang berdiri di depannya adalah ilustrator yang dia temui. Dia mengonfirmasinya dan begitu dia menyadari siapa dia. Reaksinya langsung, dia kewalahan.
bersemangat dan hampir tidak bisa menahan diri. Baginya, bertemu dengannya adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga akan terjadi. Begitu alami saat mereka duduk dan berbicara. Menjadi jelas bahwa dia sangat berbakat, tapi tidak terlalu nyaman secara sosial. Dia berkomunikasi lebih mudah melalui karyanya daripada kata-kata. Tetap saja, dia mengungkapkan betapa dia mengagumi cerita-ceritanya, dan betapa bersemangatnya dia bekerja dengannya. Yuta menjawab dengan jujur, memuji seninya dan memberitahunya bahwa dia menantikan kolaborasi mereka. Kata-katanya memengaruhinya lebih dari yang dia duga, dan dia terlihat gugup bahkan selama percakapan mereka. Emosinya kadang menguasainya, tetapi sedikit demi sedikit mereka berhasil berkomunikasi dan saling memahami. Sebelum berpisah, dia bertanya apakah mereka bisa bertemu lagi. Saat dia tidak segera menjawab, dia impulsif memeluknya, mengungkapkan perasaannya dengan caranya yang canggung. Momen itu menarik perhatian, dan dia segera mundur dengan malu. Tetapi tetap bertekad memberikan yang terbaik untuk proyek itu. Beberapa waktu kemudian, semuanya mulai bersatu. Di rumah Yuta, Alisa, Yuri, dan ilustrator, semuanya berkumpul untuk menonton episode promosi. Untuk novel barunya, suasananya meriah. Meskipun ayahnya dengan cepat membuatnya kacau, sebelum kembali diredam oleh ibunya. Saat mereka duduk dan memulai video, ruangan menjadi sunyi di layar. Yuta melihat ceritanya hidup, karakter bergerak, berbicara, dan ada dengan cara yang melampaui apa yang dia bayangkan. Visual, sulis suara, dan musik semuanya menyatu dengan sempurna. Lagu Alisa menangkap nada cerita, suara Yuri memberikan kedalaman pada karakter, dan ilustrasi membentuk dunia itu sendiri. Untuk sesaat, dia hanya menonton dalam diam. Saat berakhir, dia menyadari semua orang lain emosional. Adiknya menangis, ibunya tersenyum bangga, dan para gadis terlihat benar-benar puas dengan apa yang mereka ciptakan. Bersama-sama, Yuta berterima kasih kepada mereka, tetapi mereka semua menjawab dengan cara yang sama. Mereka seharusnya berterima kasih padanya karena tanpa ceritanya, semua ini tidak akan ada pada saat itu. Dia memahami sesuatu dengan jelas, apa yang dimulai sebagai sesuatu yang pribadi, sesuatu yang dia tulis untuk satu orang, telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Dan sekarang itu bukan lagi hanya ceritanya. Itu milik semua orang yang membantu mewujudkannya, dan semua orang yang percaya padanya.